Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas analisis sebuah perusahaan pada PT Telkom Indonesia. Berdasarkan data yang kami rangkum, presentasi ini dibuat karena adanya sumber jurnal yang saya dapat dengan preferensinya juga. Untuk sumber sudah saya taruh di PPT dan deskripsi. Terima kasih untuk para sumber yang sudah membantu adanya tugas ini. Mari kita mulai masuk ke penjelasan dari analisis kami. Terlebih dahulu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabila Estiah dan teman saya Denny Kurniawan. Untuk memasuki materinya, kita akan membahas beberapa poin pentingnya yang mencakup aplikasi SIM, yang digunakan, cara kerja aplikasi, dampak, strategi, dan kesimpulannya. Yang dapat diharapkan untuk para penonton bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan wawasan baru. Lanjut aja langsung ke materinya. Di sini ada judul yaitu Sistem Informasi Manajemen pada Analisis Sistem Informasi Manajemen di PT Telkom Indonesia. Langsung aja masuk ke definisinya. Definisi PT Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan layanan telekomunikasi dan jaringan termasuk internet, televisi, berlangganan, dan solusi teknologi informasi yang berbagai sektor bisnis. Kayak seperti IndiHome yang sering banyak kita pakai ya untuk wifi gitu. Nah, di sini ada aplikasi SIM yang digunakan. PT Telkom Indonesia menggunakan sistem Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti manajemen keuangan, sumber daya manusia, rantai pasokan, dan layanan pelanggan. Di sini ada cara kerja aplikasinya, yaitu sistem ERP ya, yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia bekerja dengan mengintegrasikan data dari berbagai departemen dalam satu platform. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat, sekaligus meningkatkan efisien operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Dampak terhadap efisiensi dan efektivitas ada 3, yaitu mengurangi waktu proses operasional, meminimalkan kesalahan manusia melalui otomatisasi, meningkatkan produktivitas karyawan dengan akses data yang terpusat. Mengurangi waktu proses operasional itu contohnya integrasi data. ERP mengintegrasikan data dari berbagai departemen seperti keuangan, logistik, dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk entry data manual berulang atau transfer data antar sistem, sehingga dapat menghemat waktu. Otomatisasi proses. Banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti pengelolaan inventaris, pemrosesan pesanan, atau penggajian menjadi otomatis. Otomatisasi ini mengurangi waktu pengerjaan dan risiko kesalahan. Peningkatan akses informasi. Sistem ERP menyediakan informasi secara real-time kepada pengguna di berbagai departemen. Keputusannya dapat diambil lebih cepat karena data yang diperlukan sudah tersedia secara langsung. Meminimalkan kesalahan manusia melalui otomatisasi. Contohnya itu otomatisasi data entry, terus validasi dan pengendalian otomatis, pengurangan proses manual,
standarisasi proses bisnis, peringatan dan notifikasi otomatis, pengelolaan dokumen elektronik, pelaporan dan audit real time. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan akses data yang terpusat, akses informasi yang cepat dan real time. Contohnya akses informasi yang cepat dan real time, kolaborasi yang lebih baik, peningkatan efisiensi proses kerja, pemecahan masalah yang cepat, fleksibilitas akses data, pelatihan dan pengembangan yang lebih mudah, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan kepuasan kerja. Next. Selanjutnya, dampak terhadap strategi dan organisasi. Dampaknya yaitu mempercepat pengambilan keputusan strategis. Mempercepat pengambilan keputusan strategis itu, dampak ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih cepat berdasarkan data dan yang relevan dan terkini. Dengan akses ke informasi yang terintegrasi, pemimpin dapat mengevaluasi resiko peluang secara lebih efektif, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk analisis dan perumusan strategi. Mengoptimalkan perencanaan sumber daya. Mengoptimalkan perencanaan sumber daya yaitu dengan strategi yang lebih terarah dan berbasis data, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya baik itu tenaga kerja, finansial maupun material secara lebih efisien. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pemborosan dan semua aset perusahaan digunakan untuk mencapai tujuan yang paling strategis. Meningkatkan daya saing perusahaan di pasar, yaitu dengan kemampuan untuk merespon perubahan pasar lebih cepat dan menjalankan strategi yang lebih cepat sasaran. Perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Ini juga membantu perusahaan untuk tetap relevan dan adaptif di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya, strategi mengatasi kegagalan SIM. Contohnya memberikan pelatihan intensif kepada karyawan. Yaitu memberikan pelatihan intensif kepada karyawan, tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam menggunakan SIM. Tindakannya contohnya menyediakan pelatihan teknis dan praktis tentang penggunaan sistem serta manfaatnya dalam pekerjaan. Pelatihan ini dapat dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Hasilnya dapat meminimalkan kesalahan pengguna dan memastikan SIM digunakan secara optimal. Melakukan pemeliharaan sistem secara rutin. Tujuannya untuk menjaga keandalan dan kinerja sistem. Tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan pemeriksaan berkala, pembaruan perangkat lunak, dan pengelolaan basis data untuk mencegah kerusakan atau penurunan performa. Hasilnya dapat memastikan sistem selalu berfungsi dengan baik dan mendukung operasional organisasi. Mengelola perubahan organisasi dengan baik untuk adaptasi teknologi. Tujuannya mengatasi resistansi perubahan dan memastikan keberhasilan implementasi SIM. Tindakan yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik, melibatkan karyawan dalam proses perubahan, dan menyediakan dukungan selama masa transisi. Hasilnya dapat memudahkan adaptasi karyawan terhadap teknologi baru dan meningkatkan penerimaan terhadap sistem. Next. Kesimpulannya, penerapan sistem ERP di PT Telkom Indonesia telah membantu meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan strategis, dan memperkuat posisi perusahaan di industri telekomunikasi. Namun, pelatihan dan pemeliharaan sistem yang baik tetap diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi. Baik, itu
Kesimpulan dari analisis yang kami lakukan, berikut juga ada sumber dan referensi dari jurnalnya, yaitu yang ada di sini. Baik, terima kasih. Presentasi kali ini kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.